Kalau di total yaitu uangnya sebesar segini, 15.309. Nah, itu adalah uang cuti tahunan dan uang minggu kelima. Oke, kita hitung uangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo nyong Selvita, wong apak, orang kepenak. Kepriwe kabare lur? Sehat-sehat ya. Nah lur, di videoku kali ini jadi aku akan memakai bahasa Indonesia yang benar ya. Jadi tidak memakai bahasa ngapak sedikit pun. Karena untuk videoku kali ini aku ingin sharing ke kalian semua, ataupun para TKW yang ada di Taiwan maupun calon TKW yang mau berangkat ke Taiwan ya. Nah, jadi video kali ini aku ingin membahas tentang cuti tahunan. Nah, pasti yang udah di Taiwan pasti semua sudah tahu dengan yang namanya uang cuti tahunan. Nah, kali ini aku ingin membahas uang cuti tahunan karena alhamdulillah saya sudah habis masa kontrak 3 tahun. Nah, untuk 3 tahun ini kontrak saya sudah selesai, lalu saya mempunyai hak yaitu mendapatkan uang cuti tahunan. Apa sih itu uang cuti tahunan? Jadi kita intip dulu di kontrak kerja kita ya, yaitu ada di sini, tepatnya di bagian cuti dan kerja yang ini. Nah, aku bacain ya. Setelah pihak kedua bekerja genap 1 tahun di bawah 3 tahun, setiap tahun pihak pertama yaitu majikan wajib memberikan pihak kedua yaitu kita para TKW atau welau 7 hari cuti tanpa memotong gaji, atau atas persetujuan pihak kedua atau kita para TKW dapat digantikan dengan uang sebesar 566,7 dikali 7 hari dan diberikan langsung kepada pihak kedua. Nah, jadi untuk uang cuti tahunan ini, jika kalian biasanya jika kalian libur tidak dipotong, biasanya ya, ini biasanya tapi tidak kesemuanya, biasanya kalian tidak bahkan dikasih uang cuti tahunan ini. Tapi jika kalian selama 3 tahun kerja di majikan itu dan kalian libur dan kalian libur itu dipotong setiap bulannya 500 atau entah berapa, kalian wajib mendapatkan uang cuti tahunan. Bagaimana cara kalian mendapatkannya? Oke, jadi kalau kalian tidak berani ngomong secara langsung kepada majikan kalian, solusi pertama adalah agensi kalian. Kalian harus bilang ke agensi kalian bahwa kalian sudah habis masa kontrak 3 tahun dan kalian juga ingin mengambil uang cuti tahunan itu. Nah, otomatis si agensi ini akan bilang ke pihak pertama yaitu majikan kalian. Ya, entah nanti apa yang terjadi pasti akan dibicarakan. Tapi jika agensi kalian tidak menggubris atau tidak mau membantu, kalian bisa minta bantuan ke 1955 atau ke pengaduan. Jadi untuk kalian sebelum menelpon 1955, kalian harus menyiapkan, pertama, ingat nama kalian, alamat yang ada di ARC, lalu nomor paspor. Biasanya itu dahulu yang ditanyakan. Nanti keluhannya apa, baru kalian ngomong apa yang kalian keluhkan, seperti itu. Nah, untuk saya ya, saya itu minta bantuan ke agensi saya dengan perantara penerjemah, dengan sedikit agak mengancam. Jadi seperti ini ya. Jadi intinya kalau saya tidak dimintakan uang cuti tahunan, saya akan meminta bantuan ke pihak 1955. Nah, dari situ agensi si penerjemah ini
bilang ke agensi saya, lalu agensi saya datang ke rumah majikan saya, lalu membicarakan tentang uang cuti tahunan. Nah, biasanya uang cuti tahunan itu normal gaji ya, normal gaji para PRT TKW Taiwan itu 567 NT. Nah, jadi untuk uang cuti tahunan saya selama 3 tahun, karena saya genap 3 tahun, jadi 567 NT dikalikan dengan 14 hari, yaitu ketemunya adalah seperti ini, 7.371 NT. Itu untuk uang cuti tahunan. Dan saya juga meminta uang 5 minggu dalam 1 bulan. Jadi jika kalian dalam 1 bulan itu ada minggu kelima, kalian juga wajib mendapatkan uang 567 NT. Nah, untuk 3 tahun saya selama di majikan ini, untuk kontrak ini maksudnya, yaitu saya mendapatkan 14 hari. Oke, jadi seperti ini, 14 hari dikalikan dengan 567 NT, ketemunya adalah 7.938 NT. Jadi kalau di total yaitu uangnya sebesar segini, 15.309. Nah, itu adalah uang cuti tahunan dan uang minggu kelima. Alhamdulillahnya kan saya mendapatkan 15.309 NT. Nah, kita hitung uangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 15 dan ini 500 NT. Harusnya kan 15.309. Nah, untuk 309 ini saya ditambahin 191 NT, jadinya 500. Jadi totalnya adalah 15.500 NT. Nah, ini ya, uang ini tuh lumayan banget buat kalian yang mau pulang Indonesia. Pokoknya kalian tuh harus pinter-pinter untuk mengambil uang cuti tahunan sama minggu kelima. Ini tuh lumayan banget buat kalian yang pulang untuk nambahin kalian beli tiket ataupun untuk transportasi yang lain. Pokoknya ini untuk dibawa pulang itu lumayan banget. Jadi kalian itu jangan pernah takut untuk meminta hak kalian ya. Dan satu lagi, kalau kalian tidak berani kalau agensi kalian tidak mau membantu, kalian bisa langsung ke pengaduan ya. Jadi ke pengaduan 1955 ini kalian juga bisa konsultasi ya, tidak hanya pengaduan seperti itu. Jadi kalian jangan pernah takut untuk meminta hak kalian. Tapi untuk kalian yang biasanya libur tidak dipotong, selama 3 tahun kalian libur sama sekali tidak dipotong, kalian harus hati-hati ya. Biasanya ada beberapa majikan yang memang sengaja tidak memotong libur kalian, dan setelah 3 tahun kalian habis kontrak, mereka tidak akan memberikan uang cuti tahunan kalian. Tapi tenang, selama 3 tahun kalian tidak dipotong gaji, kalian tetap untung. Karena apa? Karena kalian masih untung banyak sekali. Kalian dalam 3 tahun itu adalah ada 36 bulan dalam 3 tahun. Sedangkan dalam uang cuti tahunan itu kalian hanya mendapatkan 7.371. Jadi jika kalian bisa hitung ya, misalkan kalian dalam 1 tahun itu dalam 1 tahun kalian sebulan sekali itu libur. Nah, dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Kemudian dalam 3 tahun ada 36 bulan. Oke, kita kalikan 36 bulan dikalikan 567 NT. Itu ketemunya adalah 20.420
12. Jadi kalian itu masih untung banyak, separuhnya pun masih lebih. Jadi kalau kalian boleh milih gitu ya, kamu mau dipotong gaji tapi mendapatkan uang cuti tahunan, atau tidak dipotong gaji saat kamu libur tapi tidak mendapatkan uang cuti tahunan. Kalau saya sih mending milih saya tidak dipotong gaji dan tidak mendapatkan uang cuti tahunan, karena untungnya sangat banyak sekali gitu. Jadi kalian dalam peruangan di sini ya, di kontrak kerja kalian harus pinter-pinter ya teman-teman, dan kalian jangan mau dibohongi itu. Pokoknya ada apapun, ada masalah apapun, sebisa mungkin kalau kalian tidak berani dengan majikan ngomong secara langsung, manfaatkan agensi kalian. Karena apa? Per bulan kalian sudah membayar 1.500 untuk uang servis, iya kan? Coba selama per bulan hal apa yang agensi kalian lakukan untuk kalian? Jarang kan? Kalau ada apa-apa, kebanyakan kalau untuk mbak-mbak TKW yang sudah lama dan sudah akrab dengan majikan, biasanya jarang mencari agensi. Biasanya agensi itu akan mencari kita saat dia mengambil uang servis yang 1.500, yang kedua saat kita mau medical, yang ketiga kita perpanjang paspor kalau untuk yang perpanjang. Dan kalau majikan rewel juga sih pasti kalian bakal sering dicari sama agensi itu sih. Ya udah, pokoknya itu aja untuk sharing kali ini. Untuk kalian semuanya tetap semangat. Pokoknya jangan takut untuk meminta hak kalian yang sudah ada di kontrak kerja kalian. Nah, kalian ini harus punya kontrak kerja ya. Kalian harus pegang kontrak kerja kalian, juga harus mempunyai daftar gaji kalian ini. Oke, jadi kalian harus mempunyai daftar kerja dan daftar gaji. Oke lur, jadi cukup sekian videoku kali ini, cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.